A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza mad tabi'i, kemudian di sini ada sukun ra yang sebelumnya ada fathah, maka dibaca ra tafkhim atau ditebalkan. Ra tebal ini disebut ra tafkhim atau istilah lain adalah mufakham. Mufakham. Zilzalaha, zilzaza ini adalah mad tabi'i, panjangnya 1 alif. Demikian juga yang ha ini di belakang ayat panjangnya 1 alif saja. Disebut mad tabi'i atau mad asli karena dia itu asal dari mad, atau dia itu adalah aslinya mad. Yang lain merupakan cabang dari mad tabi'i. Mad tabi'i, tabi'i artinya biasa dan membacanya itu biasa saja. Maksudnya adalah 1 alif saja atau 2 harokat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang penting atau yang perlu diperhatikan di ayat 1 ini yaitu huruf lam. Huruf lam yang bersukun ini dia mempunyai sifat tawasud atau tengah-tengah. Dia itu bukan syiddah maupun rokhawa. Syiddah artinya ditekan, rokhawa artinya dilepas. Dia itu tengah-tengah antara keduanya, tidak terlalu ditekan dan tidak dilepas. Jadi dia tengah-tengah. Idza zulzilatil, zul bukan zulzilatil ardu zilza, bukan seperti itu, tapi dia mempunyai sifat tawasud atau tengah-tengah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi lemaskan lam ini, dia itu sifatnya tawasud. Ada 5 huruf yang bersifat tawasud yang terkumpul di dalam lafaz lin umar. Lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. 5 huruf tersebut mempunyai sifat tawasud atau tengah-tengah ketika dia itu disukun. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang perlu diperhatikan di ayat 2 ini adalah sukun kha. Kha. Wa akhrajatil. Jadi ada suara akh. Wa akhrajatil ra di sini fathah, dia merupakan ra tebal. Demikian juga ra sukun yang sebelumnya fathah juga merupakan ra yang tebal, atau istilahnya tadi tafkhim atau mufakham. Mufakham atau mufakhamah itu sama saja. Kemudian di sini ada huruf sa, azqalaha. Azqalaha, sangat tipis untuk sa ini. Kemudian di belakangnya ini merupakan mad tabi'i. Kalau kita lihat di ayat 1 dan 2 ada tanda lam alif di situ. Kalau lam alif ini di tengah-tengah suatu ayat maka harus terus. Tapi kalau dia itu di akhir ayat maka dia itu bukan harus terus, tapi boleh terus, boleh terus, boleh berhenti. Karena pada hakikatnya akhir-akhir ayat, tiap-tiap ayat itu lebih baik berhenti. Kita lanjutkan yang ketiga. Wa qala al-insanu ma laha. Di sini ada nun bertemu dengan sin yang kita sebut dengan ikhfa.
Ikhfa hakiki itu namanya. Yang jumlah hurufnya itu ada 15. Di antaranya ada sin ini. Cara membacanya itu disamarkan. Jadi samar antara izhar dan idgham. Tidak begitu jelas dan tidak dimasukkan ke huruf sin. Tapi dia itu samar-samar suara nunnya. Insan. Ketika kita membaca nun sukun atau nun mati, kita sudah bersiap dengan huruf sin. Insan, jadi rongga mulut kita itu sudah siap membaca sin. Itu namanya ikhfa. Wa qalal insanu ma laha. Sekali lagi untuk akhir ayat ini cukup satu alif, jadi tidak perlu dipanjangkan. Malaha. Nah, itu tidak benar. Yang benar adalah 2 harokat saja atau 1 alif. Wa qalal insanu malaha. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ada beberapa yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama huruf zal. Huruf zal ini ada titiknya, tidak sama dengan huruf dal biasa. Yauma idzin, zal ya. Kemudian dilemaskan huruf waw yang sebelumnya ada fathah. Ini namanya layin atau lemas ya. Yauma idzin. Ini dipanjangkan kenapa? Karena dia ikhfa juga, ada tanwin bertemu dengan ta. Ini kita panjangkan atau kita dengungkan. Kemudian di sini ada tasydid dal, tuhaddisu akhbaraha. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kemudian kita lanjutkan di ayat berikutnya. Bi'anna rabbaka awhalaha. Panjangkan ketika tasydid nun. Tasydid nun ini disebut dengan gunnah musyaddada. Gunnah artinya berdengung, musyaddada karena dia itu bertasydid. Nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid dia dibaca gunnah. Bi'anna rabbaka awhalaha. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Hati-hati di sini ada tanwin bertemu dengan ya yang kita panjangkan atau kita dengungkan ketika dia itu bertasydid. Ketika kita mentasydid ke ya, maka disitulah kita memanjangkan bacaan ini. Yauma idzi, tahan. Yauma idzi yasdurun nas. Ini juga ditahan tasydid nun karena dia itu gunnah cara membacanya. Kalau hukumnya itu adalah idgham syamsiyah. Jadi idgham syamsiyah yang bertemu dengan nun ini membacanya gunnah. Jadi tasydid nun ini bentukan dari idgham syamsiyah, bukan yang asli. Kalau yang asli disebut gunnah musyaddada. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan lam yang kita sebut idgham bila gunnah, tidak berdengung. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Hati-hati di sifat lain ini sukun waw bertemu dengan sebelumnya ada fathah. Itu suaranya menuju u bukan o. Liyuraw bukan, tapi yang betul liyuraw u. Liyuraw a'malahum.
Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Kemudian di ayat berikutnya kita lihat di sini juga ada idgham bi gunnah, sukun nun yang bertemu dengan ya ini kita panjangkan. Demikian juga tanwin bertemu dengan ya ini kita panjangkan. Jadi ada dua di ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang panjang roi, kemudian roknya ini pendek ya. Yarah. Tidak perlu dipanjangkan ya roh, itu tambah salah. Ini adalah pendek. Khairan ya roh. Kenapa sangat kita perhatikan panjang pendeknya? Karena bisa merubah arti atau makna ya. Kadang-kadang bahasa Arab itu ada yang satunya pendek, satunya panjang, itu menunjukkan mufrad atau musanna, menunjukkan dua, menunjukkan jamak dan lain sebagainya. Maka arti atau makna bisa berubah apabila panjang pendeknya kita itu tidak diperhatikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarratin ini malah tidak berdengung karena tanwin bertemu dengan kha, kita sebut dengan izhar, namanya izhar halqi. Halqi artinya tenggorokan, bahwa huruf-huruf yang tergabung itu adalah huruf tenggorokan yang makhrajnya ada di al-halq atau tenggorokan. Salah satunya dia itu kha. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi khairai panjangkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada tiga di sini yang berdengung di ayat yang terakhir ini. Ada nun mati bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. Kemudian di sini ada ikhfa ya, dzarratin ini kepanjangkan juga, syarrai panjangkan juga ya. Ada ikhfa kemudian ada idgham bi gunnah lagi. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yarah tetap pendek ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Zalzalah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.